Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sri Wahyuni Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini dari Unit Kerja TK Dharma Wanita Banaran, Kota Kediri, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 141A Kota Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul koneksi antar materi 1.1 sebagai berikut. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Kedua, pendidikan berhamba pada anak. Ketiga, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. 4. Tugas pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kelima, kodrat anak adalah bermain. Dalam bermain, anak juga belajar. Keenam, budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Ketujuh, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai berikut. 1. Berpusat pada guru. Pada pembelajaran berdasarkan keinginan saya sebagai guru, bukan anak didik saya. Kedua, mementingkan hasil. Saya lebih mementingkan hasil daripada proses pembelajaran yang bermakna bagi anak. Saya menginginkan pembelajaran selesai dan hasil kemampuan dapat dinilai tuntas pada hari itu juga. Ketiga, masih ada jarak antara guru dan murid di dalam kelas saya. Keempat, minim sumber belajar. Saya masih menggunakan buku dan saya sendiri sebagai sumber belajarnya. Kelima, kurang variatif dan kreatif. Saya sebagai guru TK masih menggunakan APE yang itu-itu saja, seperti gambar, papan tulis, dan benda-benda yang ada di dalam kelas itu. Keenam, kaku sesuai materi. Saya mengajar hanya sesuai materi yang sudah diprogramkan dan tidak mengembangkan materi saya sehingga wawasan anak kurang luas. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat merubah pemikiran atau perilaku saya di dalam kelas adalah sebagai berikut. Pertama, berpusat pada anak. Saya lebih mengutamakan kebutuhan murid sesuai karakteristik, minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan zamannya di dalam kelas. Kedua, saya lebih mengutamakan proses. Dalam pembelajaran saya lebih mengutamakan proses daripada hasil instan untuk meningkatkan kemampuan anak. Ketiga, lebih banyak sumber belajar. Saya menggunakan sumber belajar yang lebih menyenangkan dengan sumber belajar budaya, alam di lingkungan sekitar, seperti belajar langsung di alam, belajar laptop, dan lain-lain. Keempat, saya sekarang sebagai sahabat atau teman belajar. Saya tidak hanya lagi sebagai guru, tetapi dapat menjadi sahabat atau teman belajar sambil bermain dan belajar, memfasilitasi, mendampingi dan mengarahkan dalam belajar anak. Kelima, saya lebih variatif dan kreatif dalam pembelajaran. Dapat memberikan media belajar atau alat peraga edukatif yang lebih kreatif, sehingga anak-anak dapat menciptakan alat peraga edukatif sendiri sesuai minat dan bakatnya, seperti alat peraga edukatif alam di luar kelas, membuat bentuk-bentuk dari bahan alam. Keenam, mengembangkan budi pekerti dan sosiokultural budaya di lingkungan sekitar anak, seperti sikap sopan santun, kebiasaan-kebiasaan baik, permainan tradisional, dan perayaan budaya serta perayaan nasional. Sebagai contoh foto kegiatannya sebagai berikut. Refleksi dan pengalaman baru. Pengalaman yang saya peroleh setelah saya memahami dan mempelajari modul 1.1 adalah tentang pendidikan yang berpusat pada murid. Seperti pada setiap pembelajaran saya,
lebih mengutamakan kemerdekaan belajar untuk anak didik dengan memperhatikan kodrat keadaan anak. Saya menerapkan kurikulum Merdeka Belajar untuk terus dikembangkan sesuai dengan kodrat anak, lingkungan alam, dan sosio-kultural budayanya, agar saya bisa menuntun anak dengan baik. Dari materi yang sudah diberikan pada modul 1.1 ini, saya lebih memahami bahwa pendidikan berhamba pada anak itu sangatlah penting, dan saya harus terus tergerak dan menggerakkan, agar tujuan pendidikan tercapai, yaitu memerdekakan anak belajar dengan terus mengembangkan potensi diri. Itulah pengalaman baru saya setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Demikian refleksi dan pemikiran saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru hebat seluruh Indonesia.